kebetulan saat ini calon presiden semakin hari semakin bertambah seksi. Oke. Nah, kenapa dengan sudah melakukan sosialisasi tersebut malah dikatakan elektabilitasnya saat ini turun, Mr. Puisi? Kenapa begitu? Apalagi dengan bulan Bung Karno kemarin itu Pak Ganjar itu makin populer. Tetapi apabila ada salah di dalam melakukan sosialisasinya, kemungkinan hal ini bisa menurunkan elektabilitas dari Pak Ganjar itu. Ya. Percaya tidak, analisa Mr. Puisi Channel mengatakan bahwa akan ada 2 paslon calon presiden, sehingga tidak akan terjadi 2 putaran. Ya. Selamat siang. Nah, Ganjar Pranowo tentunya sudah tidak asing lagi di pendengaran para pemirsa di rumah. Nah, kali ini kita akan kembali lagi membahas nama calon presiden Indonesia tahun 2024 ini. Nah, Bapak Ganjar sendiri itu merupakan calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan, dan kali ini kita akan membahas bahwa halnya katanya Bapak Ganjar sendiri itu mengalami penurunan elektabilitas karena kesalahan sosialisasi. Nah, untuk hal itu kita akan bahas bersama Mr. Puisi untuk mengupas lebih lanjut lagi bagaimana sih kebenaran dari berita tersebut. Halo Mr. Puisi. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini Mr. Puisi? Kita kembali membahas mengenai salah satu nama bakal calon presiden nih tahun 2024. Kabarnya baik sekali. Kebetulan saat ini calon presiden semakin hari semakin bertambah seksi. Artinya banyak yang membicarakan, banyak yang mengkritik, dan banyak juga yang membuat kritik-kritik yang tidak nyaman, ataupun kritik-kritik yang direkayasa sehingga bisa menjatuhkan satu sama lainnya. Tentunya perpolitikan seperti ini tidaklah baik. Hendaknya apabila ingin menang di dalam Pilpres yang akan datang, hendaknya harus membuat program kerja yang sangat baik dan sangat bermanfaat bagi kepentingan bangsa Indonesia ke depan. Nah, kalau sosialisasinya salah arah, kemungkinan juga sosialisasi itu bisa menjadikan batu loncatan untuk para oposisi untuk menjelek-jelekkan, untuk mengkritik, untuk mencari-cari kesalahan. Nah, terutama bagi paslon calon presiden yang masih aktif di pemerintah saat ini. Misalnya Pak Ganjar kan dalam hal ini masih sebagai gubernur. Kemudian Pak Prabowo masih sebagai Menhan. Nah, itulah yang perlu diperhatikan. Harus sangat hati-hati dan sangat jeli mengambil peluang untuk mulai bersosialisasi. Karena musim kampanye yang resmi itu belum boleh dilakukan. Saya lihat sekarang ini calon presiden itu banyak yang melakukan sosialisasi. Baik Pak Anies, dan Pak Ganjar. Kemudian kalau kita lihat Pak Prabowo sendiri yang paling disiplin dan belum melakukan sosialisasi kemana-mana ke seluruh Indonesia. Karena beliau itu menjaga kredibilitas sebagai Menhan. Nah, jangan sampai ada kesan bahwa menggunakan fasilitas pemerintah untuk mengadakan sosialisasi ke seluruh Indonesia. Ini yang harus dijaga. Sehingga ini akan juga terus dipantau oleh pemerintah, apalagi sosialisasi itu ke daerah-daerah lain yang bukan daerah areal lingkungan mereka bekerja misalnya. Oke, nah Mr. Puisi, sebelum membahas ke sosialisasinya nih Mr. Puisi, kita kan tahu saat ini Bapak Ganjar sendiri seperti yang Mr. Puisi katakan tadi bahwa beliau sudah sering sekali melakukan sosialisasi ke masyarakat begitu.
Nah, kenapa dengan sudah melakukan sosialisasi tersebut malah dikatakan elektabilitasnya saat ini turun, Mr. Puisi? Kenapa begitu? Kemungkinan bisa turun elektabilitas apabila salah melakukan sosialisasi. Misalnya, setelah kita teliti dan kita analisa, Pak Ganjar juga pernah mengadakan sosialisasi ke Jawa Barat, mengumpulkan kepala desa di sana. Tentunya ini adalah wilayah Gubernur Pak Ridwan Kamil. Nah, saya yakin Pak Ganjar dan Pak Ridwan kan juga berteman. Pasti juga sudah memohon izin untuk mengadakan pertemuan atau sosialisasi di Jawa Barat. Ini juga sudah banyak dilakukan oleh Pak Ganjar di luar topoksi yang dia punya. Nah, sehingga menurut analisa kita bahwa dengan kritik-kritik pedas yang ditujukan oleh Pak Ganjar, kemungkinan juga Pak Ganjar akan mulai berubah pola sosialisasinya. Dan kemudian juga pada saat Pak Ganjar melakukan sosialisasi Jakarta Utara di sebuah pasar, Pak Ganjar itu dikerumuni oleh banyak orang. Karena popularitas Pak Ganjar bukan hanya di Jawa Tengah sama Jawa Timur, di seluruh Indonesia Pak Ganjar sudah mulai populer saat ini. Apalagi dengan bulan Bung Karno kemarin itu Pak Ganjar itu makin populer. Tetapi apabila ada salah di dalam melakukan sosialisasinya, kemungkinan hal ini bisa menurunkan elektabilitas dari Pak Ganjar itu. Kita lihat pada saat di Jakarta Utara banyak orang mengeluh-keluhkan Pak Ganjar. Kemudian saat itu kan bebas bertanya dan mengeluh. Nah, masyarakat kan tidak tahu Pak Ganjar ini adalah Gubernur Jawa Tengah. Saat itu ada yang menanyakan mengenai sesuatu hal yang terlalu memberatkan di kalangan masyarakat. Nah, Pak Ganjar spontanitas karena kenal dengan pejabat Gubernur DKI, beliau tuh telepon gitu, dan tidak masalah sebetulnya. Ini hanya karena kenal, tapi itu kan bukan bawaannya Pak Ganjar. Karena dia kenal dengan Sekda, kenal dengan pejabat sementara gubernur, mereka menelpon untuk menanyakan mungkin ingin membantu masyarakat sehingga aspirasinya bisa masuk ke DKI. Nah, itu sebetulnya kan spontanitas yang tidak bisa juga disalahkan. Tetapi hal inilah peluang-peluang untuk dijadikan bahan kritik bagi oposisi yang tidak senang dengan Ganjar. Nah, dengan kejadian ini rasanya Pak Ganjar maupun calon presiden lainnya akan berpikir ulang untuk melakukan sosialisasi ke daerah-daerah bukan wilayahnya. Nah, apakah melakukan sosialisasi saat ini, kan kata Mr. Puisi tadi bahwa sosialisasi ini belum sosialisasi yang resmi, begitu kan Mr. Puisi, belum dalam kampanye yang resmi begitu. Nah, apakah itu sebuah hal yang boleh atau tidak sebenarnya Mr. Puisi? Kalau misalnya bersosialisasi, kebetulan ada kunjungan ke daerah dan lain-lain kan diperbolehkan ya. Tetapi kalau kunjungan kerja gubernur digunakan untuk kampanye, nah itu tidak diperbolehkan. Nah, Mr. Puisi, kalau Bapak Ganjar sendiri kan sudah sering nih melakukan sosialisasi, bahkan mungkin kata Mr. Puisi tadi ada beberapa hal yang mungkin nanti ke depannya bisa dijadikan sebuah kritikan oleh masyarakat. Lalu apa sih yang harus dilakukan kalau menurut Mr. Puisi sendiri supaya calon presiden ini tidak mendapat banyak kritikan, kemudian elektabilitasnya tidak mengalami penurunan karena kesalahan melakukan sosialisasi nantinya? Yang harus dilakukan adalah membuat sosialisasi di daerahnya masing-masing, tetapi banyak menyinggung program-program kerja yang akan dilakukan pada saat dia menjadi presiden. Nah, tentunya bisa menggunakan wartawan, media televisi, sosial media, dan lain-lain, sehingga bermanfaat juga untuk masyarakat ingin mengetahui apa sih sebetulnya program daripada masing-masing capres. Sehingga masyarakat melek jadinya, oh
Pak Ganjar programnya ini, Pak Prabowo programnya ini, Pak Anies program ini. Nah, masyarakat sekarang cukup kritis, apalagi saat ini pemilihan presiden ini betul-betul banyak polemiknya. Banyak yang mengatakan bahwa apakah ini akan terdiri dari 3 calon presiden ataupun 2. Nanti kita lihat. Tetapi menurut analisa saya, kemungkinan sekali walaupun ada 3 calon presiden yang sangat kuat, percaya tidak, analisa Mr. Visi Channel mengatakan bahwa akan ada 2 paslon calon presiden, sehingga tidak akan terjadi 2 putaran. Entah itu Ganjar dengan Anies, entah itu Pak Prabowo dengan Anies, entah mungkin Prabowo dengan Pak Ganjar. Kita nggak tahu. Kita baru tahu nanti mungkin pertengahan bulan Oktober tahun ini. Nah, Mr. Puisi tadi sudah menyebut ketiga nama calon yang kalau menurut Mr. Puisi sendiri ramalannya nanti ke depannya kemungkinan itu hanya ada 2 pasang calon, begitu ya Mr. Puisi. Nah, Mr. Puisi, kalau Mr. Puisi juga tadi sudah mengatakan bahwa yang saat ini masih tentram, masih damai, begitulah, belum melakukan sosialisasi, belum turun ke lapangan. Itu kan ada Bapak Prabowo sendiri. Nah, apakah dengan belum melakukan sosialisasi seperti itu tidak menurunkan elektabilitas nantinya Mr. Puisi? Karena yang lainnya sudah mulai turun, sedangkan Pak Prabowo ini masih stay saja begitu. Justru Pak Prabowo, cara kerjanya itu cukup simpatik. Tidak menggunakan fasilitas negara untuk melakukan sosialisasi ke daerah-daerah. Karena beliau ini sedang konsentrasi untuk menyelesaikan apa yang harus dilaksanakan di Menhan itu sendiri, dalam rangka memperkuat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi kita lihat di sini Bapak Prabowo sangat disiplin, tidak mau salah. Nah, itulah yang mendapatkan pujian ataupun artinya apresiasi dari Pak Jokowi. Sehingga setiap kegiatan apapun di Presiden Jokowi ini selalu kan Pak Prabowo diajak. Nah, inilah sebetulnya poin-poin penting yang membuat Pak Prabowo itu elektabilitasnya tetap nomor 2 dan sangat tipis perbedaannya dengan Pak Ganjar. Itu yang menyebabkan Pak Prabowo diam, bukan diam untuk kalah, tetapi diam untuk menang. Tentunya sebentar lagi tim Pak Prabowo juga pasti akan mengadakan sosialisasi ke seluruh Indonesia. Karena saat ini yang masih dikonsentrasikan adalah bagaimana mendapatkan calon wakil presiden yang tepat untuk Pak Prabowo. Nah, ini yang harus diprioritaskan. Karena Pak Prabowo kuat saat 2019 itu adalah Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Lombok. Nah, itu tetapi belum cukup untuk bisa memenangkan Pak Prabowo untuk menjadi presiden 2024. Itulah kerja keras dari semua calon presiden untuk mensosialisasikan diri sendiri, kemudian untuk memenangkan Pilpres 2024 yang akan datang. Nah, kembali ke Pak Ganjar nih, Mr. Puisi. Bapak Ganjar sendiri kan sampai detik ini kita belum tahu siapa yang akan menjadi calon wakilnya, begitu kan? Nah, apakah lebih baiknya Pak Ganjar sendiri itu melakukan sosialisasi nanti ketika sudah mendapatkan calon wakil, begitu Mr. Puisi? Enggak perlu, karena Pak Ganjar kan sudah dikenal di masyarakat Indonesia. Ya, sekarang konsentrasi untuk melakukan sosialisasi, kemudian mencari partner untuk mendapatkan cawapres yang tepat, sehingga mampu menangkan Pilpres 2024. Nah, demikian juga Pak Anies.
juga sekarang tuh masih sibuk sekali untuk bagaimana membuat citra daripada koalisi perubahan ini tidak terpecah belah. Yeah. Tentunya yang sangat menentukan adalah siapa sih yang akan diusung Pak Anies untuk jadi cawapres. Kalau cawapresnya Pak AHY dan kemudian Nasdem legowo, PKS legowo, dia berjalan mulus. Oke. Karena apa? Sekarang ini kan Demokrat itu kan bukan menurun ya, elektabilitasnya, justru menaik sedikit. Dan Nasdem itu menurun di bawah Demokrat. Nah, tetapi sekarang kan yang menjadi leader siapa sih sebetulnya di Partai Perubahan itu? Yang mempunyai gizi dan logistiknya memang Nasdem. Tetapi elektabilitas Nasdem sudah menurun. AHY juga mempunyai perangkat untuk modal juga, logistik cukup kuat juga. Nah, inilah dari pertarungan di Partai Perubahan itu untuk mencari cawapres yang cukup pas. Mungkin dari kalangan Nasdem ataupun PKS belum berani mengusung AHY, takut kalah. Kemudian kalau nggak mau diusung Pak AHY itu mungkin takut bubar. Nah, inilah polemik yang terjadi di setiap koalisi. Yang tidak ada polemik saat ini adalah di Gerindra dan di PDI Perjuangan. Nah, kalau Gerindra dan PDI Perjuangan gabung sudah selesai. Pasti akan dimenangkan oleh pasangan Pak Jokowi dengan Pak Ganjar. Mungkin maksudnya pasangan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, begitu ya Mr. Puisi. Wah, memang pembahasan kali ini pun masih sama ya Mr. Puisi, poinnya masih mempertanyakan mengenai siapakah calon wakilnya, begitu ya Mr. Puisi sampai detik ini. Nah, mungkin untuk kali ini itu saja dulu Mr. Puisi, nanti kedepannya kita akan lebih banyak lagi membahas mengenai perkembangan politik. Nah, untuk teman-teman di rumah seperti biasa diingatkan bahwa channel Mr. Puisi itu selalu menyampaikan informasi yang bermanfaat, tidak mengandung hoaks dan tidak memihak siapapun. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye-bye, tepuk tangan!